Ya, pemirsa, hasil penghitungan cepat dan real count sejumlah lembaga menunjukkan pasangan Anies Rashid Baswedan, Sandiaga Salahuddin Uno memimpin perolehan suara Pilkada DKI Jakarta untuk putaran kedua. Lalu seperti apa nantinya Jakarta di tangan Anies Sandi? Akankah tensi politik Jakarta yang sempat meninggi akan segera turun? Lalu bagaimana dengan program-program yang sudah dijanjikan? Apakah bisa segera diwujudkan? Kita akan membahasnya di studio dengan narasumber yang telah hadir bersama saya, peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Dr. Samsudin Haris, dan juga peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Denny Irvani. Selamat bergabung Pak Samsudin Haris, apa kabar? Selamat juga. Sehat ya? Sehat. Ini selamat apa nih? Selamat gubernur baru atau? Selamat atas pilkada yang berlangsung damai. Dan ya aman ya. Aman. Oke, Mas Denny apa kabar? Baik. Kerja keras ya. Sudah istirahat belum? Sepertinya kita masih harus terus berkutat dengan angka-angka. Tapi saya akan diskusi dengan Anda berdua nanti setelah kita simak yang berikut ini, pemirsa. Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta menjadi pelaksanaan pilkada yang paling ketat di tanah air. Persaingan antar kandidat juga sampai merembet ke persaingan antar pendukung. Aroma perpecahan terjadi di banyak kesempatan. Dan saat ini semua pihak termasuk dari dua pasangan calon mengimbau warga Jakarta kembali bersatu dalam membangun Jakarta yang lebih baik. Dinamika politik di DKI Jakarta sangat tinggi pada pilkada tahun 2017 ini. Sejak tahapan pilkada dimulai, pergesekan sudah menguat. Belakangan perbedaan itu menjadi sangat kontras dan mengarah pada kampanye hitam. Sejak awal semua pihak sudah mengingatkan agar Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak merusak persatuan. Perbedaan pandangan dan pilihan politik pada Pilkada DKI Jakarta membuat warga terpecah. Kebinekaan yang selama ini dijunjung tinggi pun pudar digantikan keinginan menang sendiri dan menganggap kelompok lain yang berbeda adalah lawan. Namun itulah dampak yang harus dijalani sebagai negara yang menganut paham demokrasi. Semua orang memiliki hak suara yang sama dan bebas menentukan pilihan. Persaingan Pilkada Jakarta semakin panas ketika tidak ada yang memenangkan putaran pertama. Dua calon yang maju ke putaran kedua menjadikan persaingan menjadi sebuah pertandingan 1 lawan 1. Dan lagi-lagi semua diingatkan agar kompetisi berlangsung dengan sehat. Pada acara debat final putaran kedua, kedua pasangan calon juga menyuarakan hal yang sama, yakni persatuan warga Jakarta. Masalah persatuan warga Jakarta pasca pilkada ini juga menjadi pertanyaan khusus pada sesi penutup debat final putaran kedua. Apapun hasilnya, kami akan menelpon yang pertama Pak Anies dan Pak Sandi. Apapun hasilnya. Yang kedua, kami akan menggandeng siapapun juga. Apapun hasilnya, entah menang, entah kalah, untuk diajak berbicara. Untuk menciptakan betul bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi keberagaman. Kita akan ingatkan betul bahwa Pancasila itu betul-betul menjadi ideologi negara kita dan kita berbineka tunggal ika. Sehingga apapun pilihan Bapak Ibu sekalian, kita tetap sebagai satu saudara. Karena kita adalah pelayan warga. Kepala daerah yang melayani warga dengan sepenuh hati. Warga juga kami akan datangin untuk berbicara. Tokoh-tokoh masyarakat juga kita datengin untuk menciptakan Jakarta yang sejuk. Jakarta milik kita bersama. Karena itu kita ingin menjaga Jakarta ini, Indonesia ini. Untuk apa? Tetap terbangun persatuannya. Kebinekaannya sudah fakta. Setiap kali ada pilkada, ada pemilu, ada perbedaan. Tapi tugas kita meneruskan tradisi orang tua kita. Ada yang tugasnya memerangi korupsi, ada yang tugasnya membangun persatuan, memastikan ada keadilan. Kami akan lakukan itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral, bukan semata-mata karena tugas gubernur, tapi karena ini adalah tradisi keindonesiaan yang kita bangun sama-sama. Sejak kapan? Sejak dahulu. Ini melampaui sekedar tugas seorang gubernur. Ini adalah tugas moral sebagai anak bangsa. Meski hanya bagian dari ratusan pilkada di tanah air, posisi Jakarta yang menjadi ibu kota dan pusat perekonomian menjadikan Pilkada Jakarta adalah magnet dan pusat perhatian seluruh Indonesia. Jakarta adalah kota yang heterogen dengan warga yang berasal dari seluruh bagian Indonesia.
Perbedaan pilihan diharapkan sudah berakhir setelah hari pemungutan suara 19 April 2017. Semua diminta kembali fokus ke aktivitas masing-masing, menjadikan persatuan sebagai semangat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, saatnya sekarang Anda melihat kembali teman-teman Anda di media sosial yang tadinya di-unfriend, sekarang di-friend lagi ya Pak. Sebenarnya, apakah Anda sudah menduga Pak Samsudin hasilnya seperti ini? Ya, hasilnya saya tidak menduga selisihnya begitu Selisihnya jauh. yang Selisihnya. jauh, oke. Saya menduga selisihnya baik Pak Ahok ataupun Pak Anies yang menang itu tipis saja. Tipis. Tapi ternyata cukup jauh. Kalau tipis bisa peluang sengketa pemilu dong ya? Oh tentu ada peluang sengketa pemilu. Yang ingin saya katakan adalah kompetisinya memang sangat ketat. Ya. Dan itu sudah kelihatan sejak putaran pertama kan. Namun yang mengejutkan adalah bahwa kalau kita mengacu pada hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei teman-teman ya, yang mengejutkan adalah bahwa dukungan terhadap Pak Ahok itu tidak meningkat, malah stagnan di tempat. Ini ada apa? Ya. Ini berarti sesuatu yang butuh penjelasan. Jelas-jelas ke Anies Sandi dong ya? Iya, tentu lebih banyak atau sebagian besar ke Anies Sandi. Ya, ini mungkin teman-teman lembaga survei bisa menjelaskan kemana sebetulnya pemilih Ahok yang tadinya katakanlah 42-43%, tinggal di bawah itu sedikit ya, memang di bawah itu sedikit. Tapi logikanya mestinya meningkat, apalagi di debat pilkada dan lain sebagainya, simpati terhadap kubu Ahok cukup baik juga. Ya. Atau malah sebaliknya dari perspektif yang berbeda, malah pendukung Ahok itu militansinya cukup tinggi, loyalitasnya cukup tinggi. Bisa juga, tapi yang ingin saya katakan adalah mestinya beberapa bulan pasca pilkada putaran pertama itu ada peluang yang cukup besar bagi pasangan Ahok Jarot untuk meningkatkan dukungan. Apalagi kita tahu ya, partai pendukung itu bertambah. P3 bergabung situ, PKB bergabung situ. Logika sederhananya akan meningkatlah, sehingga kompetisinya sangat ketat. Saya selalu mengatakan kalau ada yang tanya 50-50, peluangnya 50-50. Tapi ternyata cukup jauh. Ternyata suara partai belum tentu suara di akar rumput. Betul sekali. Tapi pertanyaan saya Pak Samsudin Haris berikutnya adalah Gubernur DKI Jakarta yang terpilih, kalau nanti KPUD sudah mengumumkan bahwa memang Anies Rashid Baswedan yang terpilih dan Sandiaga Uno wakil gubernur, apakah gubernur itu akan dilantik oleh Presiden Jokowi di istana sama seperti waktu Ahok dilantik? Iya, mestinya demikian. Sebab bagaimanapun, mestinya demikian. Kalau katakanlah itu dianggap sebagai konvensi ya, memang nggak ada payung hukumnya, undang-undangnya. Tapi kalau itu dianggap sebagai konvensi, mestinya Anies Sandi juga dilantik di istana ya. Sebab itu yang dilakukan kepada Ahok Jarot waktu itu. Atau Presiden bisa diwakili oleh Menteri Dalam Negeri kan? Selama ini kan begitu kan? Oh bisa juga. Cuma untuk konteks Jakarta, ketika Pak Ahok dan Jarot itu dilantik, memang di istana sebaiknya hal yang sama dilakukan. Kita tunggu bulan Oktober ya. Ya masih lama. Ini masih peta politik juga bisa berubah kan? Tentunya bisa kan? berubah. Tapi sebelum saya ke Mas Denny, menurut Anda, apakah kekalahan Ahok adalah kekalahan bagi Jokowi untuk 2019? Belum tentu. Belum tentu juga. Masih jauh lah. Walaupun memang kekalahan Ahok itu memang punya dampak juga warning ya Jokowi. Sebab bagaimanapun sentimen anti Ahok itu kadang-kadang tumpang tindih dengan sentimen anti Jokowi juga. Nah ini mesti diwaspadai oleh Pak Jokowi. Kalau isu ini dipelihara terus sampai 2019 bisa terulang nggak? Terulang apa itu? Kisah-kisah seperti ini. Saya kok serasa seperti deja vu ya. Setiap pilkada yang rasa pilpres begitu. Masih ingat nggak dulu waktu zamannya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Gubernur sebelumnya? Bang Foke, ya kan? Presiden SBY, ya mendukung Bang Foke, begitu kan? Dan kemudian yang menang Jokowi. Nah sekarang Jokowi jadi presiden, Ahok yang maju kemudian didukung oleh Jokowi. Kita tidak bicara dukungan langsung gitu kan? Tapi di belakangnya Anda sudah tahu siapa dan ini bisa jadi panggung buat Prabowo. Apakah menangnya Anies sekarang bisa jadi juga menangnya Prabowo nanti?
Belum tentu. Belum tentu Sebab juga. bagaimanapun akan sangat ditentukan oleh kinerja Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi selama sisa masa jabatannya 2,5 tahun ke depan Iya. meningkatkan, melipat gandakan kinerjanya, berpihak pada kepentingan bangsa kita, tentu keterpilihan beliau akan makin Oke. baik peluang. Ya, ini saya agak susah sekali bicara pilkada tapi rasa pilpres ya. Maafkan saya. Soal angka tadi Mas Denny harus jawab. Kenapa kok jomplang sekali? Ya, dalam quick count sekarang ini kita peroleh selisihnya sekitar 16%. 16% ya. 41,94 untuk Ahok Jarot dan 58,06 untuk Anies Sandi. Ya, memang ini cukup jauh dari hasil survei sebelum pilkada. Kita melakukan survei 2 minggu sebelum pilkada. Hasilnya selisihnya sangat ketat, tidak signifikan secara statistik, hanya 1%. Masih ada yang belum menentukan pilihan tentunya. Namun untuk bisa menjelaskan mengapa ada perubahan yang begitu signifikan pada perolehan suara Anies Sandi terutama yang dalam survei hanya 48 menjadi naik menjadi 10%. Itu kita bisa lihat dari satu anomali menurut saya dalam pilkada putaran kedua ini, perolehan dukungan kepada Ahok Jarot yang 42% ternyata malah lebih rendah dibanding putaran pertama. Di mana-mana biasanya putaran kedua itu semua calon yang maju ke putaran kedua akan ada penambahan dukungan. Ahok Jarot ini lain gitu. Dan itu yang tidak tercermin dalam survei. Perbedaan antara survei dengan pilkada itu kan dalam survei warga didatangi, ditanya kecenderungan pilihan politiknya. Sementara dalam pemilu atau pilkada warga yang harus datang. Saya kira adalah masalah partisipasi dari masing-masing pendukung itu yang bisa menjelaskan mengapa ada penurunan dukungan. Jadi secara sederhana orang yang tadinya milih Ahok itu sekarang pada putaran pertama itu cukup banyak yang tidak datang. Itu satu. Kalau dari soliditas dukungan, dari loyalitas dukungan, sebenarnya baik pendukung Ahok Jarot maupun Anies Sandi itu relatif hampir sama. Jadi kecil sekali kemungkinan mereka pindah switching gitu. Yang bisa menjelaskan adalah perbedaan tingkat partisipasi. Ya, berarti yang perlu dipengaruhi kan yang swing voter, kemudian yang tadinya memilih Agus, ya kan? Ya. Agus Silvi kan? Iya, betul. Kok seolah-olah plek pindahnya ke Anies Sandi begitu? Ya, pemilih Agus memang mayoritas lebih mendukung Anies Sandi. Dari survei pun begitu. Iya, chemistry-nya juga begitu. Itulah mengapa Anies dari tadinya kalah dalam putaran pertama bisa menjadi menang. Iya. Namun dalam kajian sebelum pilkada, pemilih Agus tuh banyak juga yang merahasiakan jawaban pilihannya kemana. Itu yang tidak terbaca ya. Dan rupanya saya kira itu lebih ngeblok pada Anies Sandi gitu, yang bisa membuat dia naiknya cukup tajam. Ya, artinya memang suara yang tadinya Anies Sandi itu memang serta-merta langsung ke maksud saya Agus Silvi serta-merta langsung ke Anies Sandi, ataukah sebenarnya sebagian juga ke Basuki Jarot? Dari hasil exit poll kami lebih dari 80% itu pemilih Agus Silvi yang ke Anies Sandi. Tidak ada yang ke Basuki Jarot, dan yang dari Basuki Jarot juga ada yang kemudian pindah begitu? Sangat kecil sekali, tapi walaupun ada tapi tidak signifikan. Kedua pendukung itu relatif Ahok Jarot maupun Anies Sandi itu relatif sudah cukup stabil. Jadi sebenarnya memang adalah perebutan suara dari pendukung Agus Silvi plus mereka yang tadinya tidak memilih pada putaran pertama, kan itu. Ada perubahan bisa juga terjadi pada itu. Jadi kalau pemilih Agus Silvi itu cukup banyak yang datang pada putaran kedua sekarang, memang akan menguntungkan Anies Sandi bagaimanapun. Karena kecenderungan politik mereka, ada profil pemilih Agus Silvi dan Anies Sandi itu kan lebih mirip. Pertama dari sisi mereka sama-sama penantang. Yang kedua, kalau dari karakteristik pemilihnya, sentimen agama itu terjadi juga pada pemilih kedua calon tersebut. Itu yang mungkin kurang digarap ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi memang dukungan partai itu bisa dikatakan tidak terlampau signifikan. Jadi PDIP bagaimanapun maksudnya juga tidak berkeringat kelihatannya?
Ya mungkin upaya udah maksimal juga ya, tapi sentimen agama begitu kuat, kemudian juga upaya menetralisir sentimen agama itu kan hampir tidak maksimal dilakukan, dan itu memang tidak mudah, sebab soal agama itu seolah-olah sesuatu yang tidak bisa digugat gitu loh. Makanya sebetulnya upaya yang dilakukan oleh tim Pak Ahok dan Pak Jarot itu sudah cukup maksimal juga, melalui katakanlah pendekatan ke kelompok-kelompok moderat ya, di PKB, kemudian di sebagian NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Artinya Anda lihat memang sudah maksimal yang bisa dilakukan. Sudah maksimal. Jadi kalaupun kalah terhormat. Iya, kalaupun kalah ya itu bagaimanapun suara rakyat itu kan suara Tuhan. Itu nggak bisa kita tolak lagi. Jadi hasil pilkada mesti kita terima dengan lapang juga. Iya, sebenarnya angka-angka ini kan juga bisa memberikan gambaran ya Mas Denny ya. Tapi kalau kita bicara 16% tadi, saya juga agak shock begitu kan. Mungkin yang lebih shock lagi ya Pak Basuki sama Pak Jarot begitu kan. Apa yang miss dari mereka selain yang tadi kalau kita bicara kurang digarapnya yang suara pendukung AHY itu yang harusnya bisa digarap dalam 2 bulan terakhir ini? Ya memang cukup mengejutkan, terutama kita melihat sekarang di semua wilayah, 5 wilayah plus Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu kami tidak punya informasi yang cukup detail karena sampel TPS terlalu kecil, tapi 5 wilayah yang lain, Jakarta Barat dan Jakarta Utara, basis dukungan untuk Ahok Jarot pada putaran pertama, Ahok Jarot mendapat 49% di Jakarta Barat, 31% saja dia bisa naikin unggul di situ. Faktanya 46% sekarang Jakarta Barat. Menurun, berkurang. Menurun. Jakarta Utara juga menurun. Jadi sementara Anies ya jadi mayoritas di sana. Ini kan something wrong di lumbungnya sendiri yang mestinya tinggal sedikit saja dia bisa menarik pemilih Agus atau pemilih baru yang sebelumnya tidak datang. Itu pun tidak berhasil. Jadi ya saya kira itu ada perbedaan partisipasi yang jelas. Pendukung Ahok itu tidak seaktif putaran pertama. Kemudian nyambung tentang basis masa pemilih partai misalnya. Itu juga sesuatu yang tadinya cukup bisa diandalkan, tapi ternyata pada hari H ini partai, terutama partai yang baru bergabung, partai Islam, PKB dan P3, ternyata tidak terlalu banyak bisa membantu. Kali hasil exit poll kami memperoleh dukungan dari kedua partai itu di bawah 30% tuh Ahok Jarot. Harusnya kalau bisa membantu dari 50% gitu ya. Harapannya dari sana sebenarnya bisa tambah. Kalau di kalangan elit kan mungkin bisa keukur ya, tapi ternyata tidak sampai ke bawah juga. Rupanya kurang apa dari partai-partai pendukung ini? Rupanya logistiknya kah atau? Saya tidak tahu ya. Pasti loyalitas dari masa pemilih partai kepada tidak berbanding lurus dengan perilaku dari elit partainya sendiri. Saya tidak tahu rupanya apa yang bisa menjelaskan seperti itu, tapi memang di Indonesia partai ID sebenarnya tidak terlalu besar, walaupun dia milih partai A, belum tentu dia sebenarnya dekat dengan partai itu. Dia cuma milih kalau pilkada sekarang ya karena dia lebih. Boleh nggak saya katakan begini Pak Samsudin, kalau misalnya ini orang memilih figur lagi, bukan program. Sebagian 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 lagi saya program. Melihatnya milih agama. Milih agama. Agama ini. Jadi buat apa ini debat soal program? Kan teman-teman lembaga survei sudah kemukakan tingkat kepuasan atas kinerja Ahok itu 70%. Betul. Nah ini kan aneh, tingkat kepuasan itu tinggi, tapi tidak puas sama agamanya. Tapi elektabilitinya hanya 42 tadi ya, 42%. Ini penjelasan paling mudah saya pikir yaitu. Untuk lagi-lagi saya coba tarik ke Pilpres, pola yang sama akan berlaku nggak? Tidak mustahil, tidak mustahil. Makanya
apa akan sangat tergantung kepada kemampuan si pasangan calon menetralisir ya, soal itu. Ya, atau kebetulan untuk kasus konteks Pak Ahok ini kan ada yang lain. Ya. Yang lain itu adalah tuduhan penistaan agama. Kalau sekedar Pak Ahok itu non Muslim tapi tidak ada tuduhan ini, saya kira hasilnya akan lain. Itu beda sekali. Jadi yang menjadi faktor penting di balik fenomena Pilkada Jakarta ini karena ada kasus itu ya. Ya, Jadi dugaan penodaan agama itu. Menurut Anda memang ini bombardir ya dari kiri kanan atas bawah gitu kan. Tapi kalau sudah dibombardir kiri kanan atas bawah dengan perolehan angka sekarang ini masih lumayan dong. Masih lumayan. Sebab bagaimanapun di banyak pemilih ya tidak mempan digugat dengan soal-soal sentimen yang sifatnya primordial, sektarian itu. Ya, artinya kan tidak boleh dikesampingkan Mas Denny bahwa 40% itu juga suara kan, itu juga mewakili masyarakat gitu kan, yang bisa diakomodir nanti untuk kepentingan politik berikutnya misalnya. Ya betul. Jadi kalau tidak ada isu atau kasus penistaan agama, saya kira hasilnya cukup berbeda jauh. Signifikan. Signifikan. Jadi sebelum ada proses pencalonan, Ahok itu elektabilitas di atas 50%. Dan orang sudah tahu dia berasal dari kelompok minoritas kan gitu. Tapi begitu isu penistaan agama itu mencuat dan kemudian diyakini bahwa Ahok menista agama walaupun masih dalam proses pengadilan, bagaimanapun itu ya satu faktor itu yang sangat menghambat elektabilitas Ahok. Lalu dari sisi kualitas personal, tidak usah diragukan. Ahok tuh unggul dari Anies Baswedan, baik dari sisi kemampuan memimpin, dari sisi integritas, dari sisi ketegasan, dari sisi empati pada warga itu masih unggul sebenarnya. Karena itu ini lebih pada faktor isu gitu, isu yang diyakini benar oleh sebagian warga di Jakarta. Tinggal kita tunggu nanti hasil sidang bagaimana kan, karena hasil sidang juga menentukan 2019 kan. Baik, bapak-bapak sekalian, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.